Perairan Muara Angke terkontaminasi obat-obatan menurut data dari atau hasil penelitian dari jurnal Science Direct pada bulan Agustus 2021 yang lalu. Di mana dalam penelitian tersebut dinyatakan bahwa perairan Muara Angke ini mengandung parasetamol dengan konsentrasi tinggi sebesar 600 nanogram per liternya. Dan kalau saya cium di sini, baunya dari air ini sebenarnya saya sama sekali tidak mencium bau obat-obatan yang ada di perairan ini begitu. Namun kalau saya lihat dari tekstur dan warna yang ada di perairan ini, memang warnanya cukup keruh karena memang tempat ini digunakan oleh para nelayan dan kapalnya untuk hilir mudik pergi meninggalkan tempat ini untuk mencari ikan begitu setiap harinya. Nah, untuk memastikan seperti apa bau ataupun kondisi tentang hasil dari penelitian tersebut, mungkin saya harus bertanya juga kepada salah satu nelayan yang setiap harinya beraktivitas di perairan ini, seperti salah satunya Pak Kusno. Selamat siang Pak Kusno. Siang. Oke. Pak Kusno, saya mau tanya nih Pak, karena ada hasil penelitian yang menyatakan bahwa perairan Muara Angke ini katanya mengandung parasetamol, mengandung obat. Bapak pernah mencium bau obat-obatan nggak di tempat ini? Enggak, biasa-biasa aja. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau saya boleh tanya gitu Pak, bau apa aja yang Bapak pernah cium lah begitu selama setiap hari melaut begitu? Bau ikan atau bau sampah atau bau bensin atau apakah? Ya paling udara segar aja, tahunya nggak ada itu, nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan ya? Udara segar aja sehari-hari dalam melaut begitu ya? Ya. Oke, Pak, tapi kalau dari mencari ikannya sendiri, ada kesulitan nggak atau semakin kesini kayaknya makin susah cari ikan gitu? Ada karena hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa ini mengandung obat-obatan, jangan sampai nanti mengaruh ke ikan-ikannya. Bapak merasakan kesulitan nggak dalam mencari ikan? Normal-normal aja. Normal ya? Iya, normal. Setiap hari mencari ikan sama seperti apa yang sebelumnya Bapak sudah dapatkan? Iya, normal-normal aja. Gitu ya? Iya, Oke. biasa-biasa aja. Biasa aja. Oke Pak, paling tidak itu yang bisa saya pastikan ke Bapak. Saya tanya informasinya. Terima kasih banyak Pak. Selamat melaut kembali. Sehat selalu Pak. Berikut pernyataan dari salah satu nelayan yang setiap harinya beraktivitas di tempat ini yang menyatakan bahwa ia sama sekali tidak mencium bau obat-obatan dan tidak merasakan kesulitan dalam mencari ikan sehari-hari. Namun bagaimana dengan dampak parasetamol bagi ekosistem laut? Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional yang melakukan penelitian melalui jurnal Science Direct ini, Wulan Kohago, menyatakan bahwa dampak parasetamol di laut dapat memberikan perubahan pada jaringan reproduksi sejumlah biota laut. Salah satunya pada kerang biru, Mytilus edulis, di mana dua dampak utama parasetamol bagi kerang biru ada pada level molekular dan level jaringan reproduksi, sehingga berpotensi mengancam populasi kerang biru. Terlebih ia menyatakan bahwa sejumlah laut di Teluk Jakarta tercemar parasetamol pada kandungan yang cukup tinggi. Penelitian tersebut kita bisa melihat bahwa ternyata parasetamol dapat memberikan efek, dapat memberikan perubahan pada jaringan gonad. Gonad adalah organ reproduksi dari kerang biru tersebut, dan itu adalah efek pada level jaringannya. Ya. Dan selain itu juga terdapat modulasi beberapa transkripsi gen, dan ini adalah gen-gen yang berkaitan dengan reproduksi dan juga proses apoptosis. Dan di sini sekali lagi kalau kita berbicara dengan konsentrasi yang kita lihat di Teluk Jakarta, kenapa kita katakan tinggi? Karena dibandingkan dengan dibandingkan dengan temuan-temuan di daerah lain, di negara lain, itu termasuk tinggi. Saya tidak katakan yang paling tinggi karena ada beberapa negara lain yang juga ataupun lokasi lain yang sebenarnya itu lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari yang ada di Jakarta. Menanggapi penelitian tersebut, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta langsung melakukan sampel air di sejumlah teluk Jakarta untuk dibawa ke laboratorium dan diteliti lebih lanjut terkait dengan kandungan parasetamol. Sesuai dengan arahan pimpinan, kami mengambil sampel di lokasi yang memang sebetulnya kita lakukan di 1 tahun 2 kali ya. Namun memang sesuai dengan baku mutu yang tertuang dalam PP 22 lampiran 8, sebetulnya parasetamol itu kan tidak ada gitu. Jadi pada hari ini kita ngambil dan nanti kita kasih ke laboratorium yang bisa melakukan itu. Iya, untuk mengetahui sebetulnya ada konsentrasi atau tidak. Wulan Kohago menyatakan apresiasinya pada Pemprov DKI Jakarta
yang bergerak cepat dalam menanggapi isu ini dan terbuka untuk berkoordinasi dalam menjaga kelestarian hidup ekosistem laut di Indonesia. Ausirion Dholu, Robin Kitt, Teluk Jakarta.